03030408 dari 4 MJT1 mata kuliah ujian akhir semester manajemen teknologi informasi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, Sistem telekomunikasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengirimkan informasi seperti suara, data, gambar, maupun video dari suatu tempat ke tempat lain. Dua sisi sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi memiliki dua sisi utama, yaitu yang pertama sisi transmisi atau transmission set, bertugas mengirimkan informasi dari sumber pengirim ke tujuan atau penerima. Yang kedua, informasi seperti suara, data, atau video diubah menjadi sinyal melalui perangkat pengirimnya, misalnya mikrofon, modem, atau pemancar. Yang ketiga, sinyal ini kemudian dikirimkan melalui media transmisi. Selanjutnya, yang kedua, sisi penerimaan atau reception side, bertugas menerima dan mengolah sinyal yang telah dikirim. Selanjutnya, fungsi sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi memiliki beberapa fungsi. Fungsi utama menghubungkan antar pihak atau orang, organisasi, perangkat yang berjalan secara geografis. Kedua, mentransmisikan informasi dalam berbagai bentuk seperti teks, suara, gambar, maupun video. Ketiga, mempercepat komunikasi dan pengambilan keputusan dalam berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, pemerintah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mendukung integrasi sistem informasi dalam organisasi, memungkinkan akses data jarak jauh seperti cloud computing dan remote working. Selanjutnya, media telekomunikasi. Apa itu media telekomunikasi? Media telekomunikasi adalah saluran atau jalur yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal atau data dari pengirim ke penerima. Selanjutnya, internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer dan perangkat di seluruh dunia. Melalui internet, pengguna dapat mengakses informasi, berkomunikasi, dan menjalankan berbagai layanan digital seperti email, media sosial, browsing, streaming, dan sebagainya. Contoh pengguna mengakses Google, YouTube, maupun Wikipedia. Mengirim email melalui Gmail, belanja online di marketplace. Dan ada pula perbedaannya dengan intranet, adalah jaringan pribadi internal dalam suatu organisasi atau perusahaan yang digunakan untuk berbagai informasi, komunikasi, dan kolaborasi antar anggota organisasi. Contoh penggunaan sistem informasi karyawan, portal berita internal perusahaan, akses kedokumenan atau SOP perusahaan. Selanjutnya, ada pula extranet. Extranet adalah jaringan pribadi seperti intranet, tetapi memberikan akses terbatas kepada pihak luar tertentu, seperti mitra bisnis, pemasok, atau pelanggan. Contohnya, distributor yang bisa mengakses stok barang di sistem perusahaan. Kedua, klien yang bisa melihat progres proyek melalui portal khusus. Ketiga, pemasok yang mengakses sistem pemesanan perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu karakteristik sistem informasi fungsional. Yaitu sistem informasi fungsional adalah sistem informasi yang mendukung fungsi-fungsi utama organisasi seperti pemasaran, produksi, keuangan, dan sumber daya manusia. Yang kedua, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem yang menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk membuat keputusan yang efektif dan efisien dalam menjalankan organisasi. Dan selanjutnya, apa itu sistem pemrosesan transaksi?
sistem yang digunakan untuk memproses transaksi bisnis rutin seperti penjualan, pembelian, pembayaran gaji, dan pengiriman barang. Selanjutnya, sistem penjualan dan pemasaran, yaitu fungsi penjualan dan pemasaran dalam organisasi, termasuk kegiatan promosi, distribusi, analisis pasar, dan layanan pelanggan. Terus, apa itu Customer Relationship Management atau CRM? Adalah sistem yang digunakan untuk mengelola hubungan dan interaksi dengan pelanggan, baik yang sudah ada maupun calon pelanggan. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang e-commerce. Yang pertama, pengertian e-commerce. E-commerce adalah proses pembelian, penjualan, atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan elektronik, khususnya internet. E-commerce mencakup transaksi online antara konsumen, bisnis, dan pemerintah. Jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to consumer, penjualan langsung dari perusahaan kepada konsumen akhir. Contoh Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Lanjut, business to business, transaksi antar perusahaan, biasanya melibatkan jumlah besar dan harga grosir. Contohnya Alibaba dan Introdating. Lanjut, consumer to consumer, transaksi antara konsumen, biasanya melalui platform pihak ketiga. Lanjut, customer to business, konsumen menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan. Dan business to government, perusahaan menyediakan produk atau jasa untuk investasi perusahaan menyediakan produk atau jasa untuk instansi pemerintah. Dan apa itu keuntungan e-commerce? Seperti akses global, jangkauan pasar lebih luas contohnya, dan terus biaya operasional lebih rendah, tidak memerlukan toko fisik, dan bisa melakukan buka toko selama 24 jam agar pelanggan dapat berbelanja kapan saja sehingga dia mau. Terus, batasan dan kegagalan e-commerce. Yang pertama, kurangnya kepercayaan konsumen terhadap keamanan transaksi online. Yang kedua, masalah logistik, pengiriman lambat atau mahal. Yang ketiga, keterbatasan teknologi di beberapa daerah. Yang keempat, kualitas produk sulit dinilai tanpa melihat langsung. Yang kelima, persaingan tinggi, banyak toko online yang bersaing dengan harga dan layanan. Dan aplikasi business consumer, aplikasi business to consumer dalam e-commerce mencakup yang pertama, toko online seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Yang kedua, adapun marketplace, tempat banyak penjual dan pembeli tertentu. Baik penelitian pasar atau market research. Dalam e-commerce, penelitian pasar dilakukan untuk pertama, mengetahui kebutuhan dan preferensi pelanggan, menganalisis tren dan perilaku pembelian online, menentukan harga, strategi promosi, dan pengembangan produk, periklanan dan layanan terhadap pelanggan. Pertama, periklanan online, menggunakan Google, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Di WA juga bisa. Bisa berbentuk iklan, display, email, marketing, konten bersponsor, atau influencer marketing. Bertujuan menarik perhatian dan meningkatkan penjualan. Terus, layanan pelanggan, menyediakan chat support, layanan call center, dan chatbot otomatis, memberikan respon cepat terhadap pertanyaan atau keluhan, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Baik, selanjutnya pengertian supply chain management. Supply chain management adalah proses mengelola aliran barang, informasi, dan uang dari pemasok bahan baku hingga produk sampai ke tangan konsumen akhir. SCM mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian semua aktivitas yang dilibatkan dalam pengadaan, produksi, dan distribusi.
Selanjutnya ada pula jenis-jenis supply chain management, yaitu cakupan seperti lokal, regional, dan global. 2. Produk seperti fisik, digital, dan layanan. Ada pula strategi, contohnya responsif, efisiensi, dan agile. Ada juga integrasi seperti vertikal dan horizontal. Dan terakhir teknologi, yaitu seperti tradisional dan berbasis yang berteknologi. Dan selanjutnya ada pula permasalahan dalam supply chain management. Beberapa masalah umum yang sering muncul dalam pengelolaan rantai pasok, antara lainnya seperti ketidaktepatan perkiraan permintaan, gangguan distribusi, kurangnya koordinasi antar pihak, biaya operasional lebih tinggi, manajemen inventaris yang buruk. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan artificial intelligence, kecerdasan buatan yang membuat komputer bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Contohnya chatbot, mobil tanpa supir, sistem rekomendasi. Yang kedua ada expert system. Sistem komputer yang meniru cara berpikir seorang pakar untuk membantu pengambilan keputusan. Contohnya sistem diagnosis penyakit dan sistem penilaian kredit. Dan ada pula sistem intelligence, yaitu kemampuan sistem untuk mengolah data dan memberikan respon cerdas guna mendukung keputusan. Contoh smart city, sistem stok otomatis di bidang. Dan saya akan menjelaskan materi terakhir, pengertian haki atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak hukum untuk melindungi karya cipta seperti musik, tulisan, desain, dan penemuan agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Dan yang kedua, sejarah perkembangan haki. Haki berkembang sejak abad ke-15 di Eropa. Di Indonesia, haki mulai dikenal sejak masa kolonial dan diperkuat oleh undang-undang setelah reformasi. Dan yang terakhir, manfaat haki, melindungi hasil karya, mendorong inovasi dan kreativitas, menambah nilai ekonomi karya, dan meningkatkan daya saing. Baik, sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.